warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Ria Hayati. Di video kali ini aku mau sharing kepada kalian semua kenapa sih S2 bisa lulus prakerja gitu kan. Jadi sebelumnya bagi kalian yang belum tahu, sekarang prakerja sudah masuk gelombang ketiga dan tanggal 30 ini hari terakhir untuk daftar prakerja di gelombang ketiga. Tapi kalian jangan khawatir, kalau kalian memang mau ikut prakerja, itu prakerja akan buka sampai November 2020, akhir tahun ini. Jadi buat kalian semua, kalian bisa juga ikut prakerja sama seperti aku, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kenapa? Karena di prakerja itu akan diseleksi juga, walaupun kamu ikut prakerja tapi akan diseleksi. Tapi kenapa ya kok bisa S2 bisa keterima dan lulus untuk mengikuti prakerja gitu kan. Jadi aku mau jelasin, kalau misalnya aku sebenarnya kegiatan aku adalah dosen tidak tetap ataupun dosen honorer ya. Jadi sebagai dosen honorer itu kegiatannya cuma mengajar satu kelas atau dua kelas saja. Seperti aku misalnya, jadi aku cuma ngajar di satu kampus dan aku cuma masuk di satu kelas semester ini, biasanya dua kelas. Dan sebagai dosen honorer ataupun sebagai seseorang yang memiliki penghasilan minim seperti aku, ya aku butuh keterampilan untuk menunjang karirku ke depan, dan aku butuh uang juga dan biaya untuk kegiatan sehari-hari aku. Jadi aku memutuskan untuk mengikuti kegiatan program pemerintah, yaitu prakerja. Jadi di prakerja ini aku merasa aku tidak lulus karena mengingat latar belakang pendidikan S2 gitu kan. Tetapi kalian tenang saja, karena di prakerja dibuat dari SD, SMP, SMA, S1 dan S2 dan S3. Jadi dari jenjang SD sampai S3 kamu bisa daftar di prakerja, tetapi itu dialokasikan kepada buruh PHK yang di PHK, terus itu guru-guru honorer ataupun pegawai yang tidak tetap, terus itu kepada orang-orang yang belum memiliki pekerjaan, biasanya itu fresh graduate yang baru tamat kuliah, terus itu buat orang ojol, pengemudi online yang membutuhkan kehidupan sehari-hari di tengah COVID-19 ini. Jadi kenapa sih aku bisa lulus gitu kan? Setelah aku teliti, yang awalnya aku mikirnya itu aku nggak lulus, dan ternyata aku lulus. Aku diterima itu tanggal 27, aku daftar itu gelombang pertama di tanggal 11-12 April kemarin. Jadi sebelum resmi dibuka oleh pemerintah prakerja itu aku udah searching, aku udah persiapan juga, dan begitu dibuka aku langsung aku langsung daftar, dan itu nggak bisa karena aksesnya banyak kali yang daftar gitu kan. Terus itu aku daftar di hari kedua, alhamdulillah bisa. Aku coba dan aku tinggal menunggu, sedang dievaluasi. Ternyata di gelombang 1 aku dinyatakan tidak lulus, tidak berhasil. Aku coba lagi di gelombang kedua, dan alhamdulillah di gelombang kedua ini aku dinyatakan lulus. Dan sekarang sudah masuk di gelombang 3. Jadi yang daftar sampai saat ini gelombang 1 dan gelombang 2, kemarin aku lihat dari internet itu ada 8.400.000, dan di televisi dari kemarin itu ada 14 juta. Jadi antusias masyarakat Indonesia itu sangat tinggi untuk mengikuti program prakerja. Tapi apakah semua yang daftar di prakerja itu akan diterima? Menurut aku itu sesuai dengan kebutuhan si pemerintah juga, dan melihat mana yang paling membutuhkan gitu. Kenapa S2 juga lulus? Karena memang mungkin pemerintah melihat aku memang membutuhkan, dan pemerintah tahu kalau misalnya memang aku juga membutuhkan gitu kan. Jadi aku dilulusin. Dan aku jujur dalam mengisi semuanya, termasuk untuk apa kegiatan prakerja, untuk apa kamu mengikuti kegiatan prakerja. Jadi di situ ada pilihan-pilihannya. Misalnya saya membutuhkan makan sehari-hari. Terus itu saya ingin menambah keterampilan saya ingin menambah penghasilan saya ingin yang lain-lain, dan saya ingin mendapatkan pekerjaan misalnya gitu kan. Tapi yang aku jawab di situ adalah saya ingin menambah keterampilan saya, dan itu dinyatakan lulus. Kenapa? Karena aku memang jujur, dan semua itu yang aku jawab itu memang real, jujur.
Dan ada satu hal lagi, ketika kita ujian 18 soal selama 25 menit, itu memang soalnya soal matematika dasar ataupun soal analisis dasar. Tetapi dengan soal yang sangat mudah gitu kan, kata teman-teman itu kayak soalan SD. Tapi di soal itu kita itu harus cepat menjawabnya. Kenapa? Karena itu juga dilihat kan kemampuan kita gitu kan dalam mengaplikasikan atau menjawab soal-soal dalam menyelesaikan masalah gitu. Jadi dalam menjawab soal itu juga cepat. Aku kemarin terus itu aku jawab soal pertanyaan-pertanyaan semua dengan jujur sesuai dengan apa yang aku rasakan. Dan aku foto yang aku buat di pas foto megang KTP itu betul-betul asal-asalan kali. Tapi aku memang fokus dibuat fotonya, fokus, bukan asal-asalan, tapi mukanya itu nggak kayak fresh gitu kan, karena kayak pakai jilbab yang langsung masuk aja, terus itu foto pegang KTP dengan bagus dan harus kelihatan wajahnya gitu dan KTP-nya. Terus itu ya aku berpikir aku nggak keterima, tetapi alhamdulillahnya aku keterima. Dan setelah kita mengikuti setelah kita dinyatakan lulus, ada bacaan di situ, kartu prakerja. Jadi situ ada kartu prakerja kita, itu yang kita gunakan untuk mendaftar pelatihan. Jadi begitu kita kemarin karena gelombang 1 kita sudah mengisi buku rekening, ataupun kita bisa menggunakan rekening BNI, OVO, GoPay sama Link aja. Jadi aku menggunakan OVO, dan setelah OVO-nya udah tersambung ke prakerja itu, tiba-tiba di saldo prakerja itu langsung masuk 1 juta. Dan aku langsung menggunakan saldo 1 juta itu untuk mengikuti kelas mitra pelatihan di prakerja. Mitra pelatihan di prakerja itu ada banyak. Ada Bukalapak, ada Skill Academy Ruang Guru, ada Kementerian Ketenagakerjaan, ada yang lain-lain, pokoknya banyak sekali. Dan itu semua yang aku cek-cek itu memang keren-keren. Dan semua pelatihan yang dibuat di situ adalah pelatihan yang membantu kita untuk bekerja. Dan aku memilih untuk mengikuti pelatihan di Skill Academy Ruang Guru. Ruang Guru. Kenapa Ruang Guru? Ya udah tahu lah kan, karena aku kan dari Ruang Guru kemarin. Jadi aku mau mengaplikasikan diriku, dan pastinya aku mau belajar juga dong di Ruang Guru. Karena juga di Ruang Guru di Skill Academy Ruang Guru kita akan mendapatkan 100.000 cashback dan 3 bulan gratis Ruang Guru bagi kamu yang mendaftar sampai bagi kamu yang mengikuti pelatihan itu 1 juta full di situ. Karena sebenarnya kita bisa menggunakan saldo 1 juta itu dengan pelatihan berbagai macam itu. Kita tinggal pilih pelatihan mana yang mau kita ikuti, kelas ini, kelas ini, kelas ini. Jadi kita tinggal klik, kita tinggal beli aja. Tapi kalau aku cuma sekali beli aja, itu di Skill Academy itu harganya 1 juta, dapat cashback 100.000, dan kita dapat langganan gratis selama 3 bulan Ruang Guru. Makanya itu aku pilih itu. Terus kita juga tadi aku baru dapat info juga dari Skill Academy Ruang Guru, kita itu digabungin sama kegiatan Skill Academy Ruang Guru kayak grup gitu. Jadi nanti dimasukkan ke grup, tapi itu memang grupnya di Facebook. Nanti dikabarin dari WA, dari email. Dan semua yang tersangkut di dalam prakerja, email ataupun nomor handphone itu harus aktif selama 6 bulan ke depan. Bagi teman-teman yang udah daftar nih pelatihan kayak aku kemarin, aku udah pilih, aku memilih untuk pelatihan di kegiatan komunikasi ataupun portofolio kayak gitu. Jadi kemampuan komunikasi yang baik gitu. Terus itu aku sudah menyelesaikan 1 kelas, dan di Skill Academy Ruang Guru itu biasanya ada pre-test dan post-test. Jadi sebelum kita memulai satu kelas itu, kita pre-test dulu, baru ditambah setelah pretest kita mengikuti pembelajaran berupa video-video yang diberikan oleh pemateri. Setelah itu kita akan disajikan oleh post-test. Jadi di post-test itu ketika kita dinyatakan lulus, ketika kita sudah mencapai passing grade. Kalau misalnya tidak mencapai passing grade, kita harus ulangi lagi
sampai kita berhasil. Dan kalau kita sudah berhasil, kita bisa melanjutkan ke step berikutnya dan kita mendapatkan sertifikat. Dan yang aku lihat dari pesan yang masuk ke inbox aku kemarin, kalau misalnya aku udah mengikuti pelatihan di Skill Academy Ruang Guru, kita mengikuti Skill Academy kita mengikuti satu kelas itu sampai selesai, kemungkinan kita akan ditransfer, bukan ditransfer, kita akan diproses untuk transfernya selama 1 bulan 600.000. Jadi kita harus menyelesaikan semua kelas itu, dan nanti per bulannya kita akan dikirim sebanyak 600.000. Dan kita akan mengikuti 3 survei, dan sekali survei itu ada harganya 50.000. Jadi total yang kita dapatkan dari program prakerja ini adalah 2.400.000, 6 kali 4 2.400.000 tambah 150.000, dan itu kira-kira 2.550.000. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya kalian belum mengerti bagaimana cara daftar prakerja, aku bisa bantu. Dan see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.